Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Cinta janda bule di balik ulekan sambal tukang pecel lele. Namaku Jana. Aku seorang janda, usia 35 tahun, asal Rusia. Beberapa orang menyebutku kaya. Mungkin karena aku punya perusahaan properti kecil di Moskow, apartemen 2, lantai di Saint Petersburg, dan beberapa investasi digital yang cukup untuk hidup santai sampai tua. Tapi percayalah, kekayaan tidak menjamin ketenangan hati. Sore itu, aku baru mendarat di Bandara Juanda. Tidak ada agenda penting. Hanya liburan. Tapi aku tidak ke Bali seperti kebanyakan turis asing. Tidak juga ke Yogyakarta atau Lombok. Aku memilih Lamongan. Entahlah, nama itu terdengar lucu di telingaku. Lamongan. Seolah ada irama yang menenangkan. Setelah perjalanan mobil hampir 2 jam, perutku mulai protes. Sopir online yang kutumpangi merekomendasikan tempat makan khas daerah. Aku bilang, saya tidak ingin restoran. Saya mau tempat yang orang lokal makan. Dia tertawa kecil lalu mengarahkanku ke pinggir jalan. Ada warung tenda, lampunya remang, asap mengepul dari wajan. Meja plastik, kursi pendek-pendek, dan bunyi kereta lewat di kejauhan. Aku turun dan duduk. Lalu datanglah dia, pria dengan senyum sederhana dan tangan penuh arang. Pecel lele, Mbak? Atau mau coba bebek goreng? Tanyanya dalam bahasa Indonesia pelan. Wajahnya ramah, tidak dibuat-buat. Aku mengangguk sambil tersenyum. Saya mau. Yang paling enak di sini, jawabku dalam bahasa Indonesia yang masih berantakan. Dia tertawa ringan. Lele spesial sambal ulek ya. Tunggu sebentar. Namanya Udin. Itu baru ku ketahui setelah ia mengantar makananku. Lele goreng, nasi hangat, lalapan, dan sambal merah yang menggoda. Aku makan perlahan, tapi dalam hati terkejut. Rasanya luar biasa. Pedasnya membakar, tapi justru bikin ketagihan. Ada kehangatan aneh di sambalnya. Udin duduk di bangku seberang. Asal dari mana? Tanyanya. Rusia, jawabku sambil menyesap es teh manis. Sendiri? Ya, saya liburan. Mau tenang-tenang 1 bulan. Ia mengangguk pelan, lalu memandang ke arah warungnya yang kecil. Kalau belum punya tempat tinggal, saya ada kos di belakang rumah. Biasa buat mahasiswa atau pekerja dari luar kota. Kalau Mbak nggak keberatan, bisa tinggal di sana. Aman. Dekat juga kalau mau makan lele tiap hari. Aku tidak langsung menjawab, tapi entah mengapa tawarannya tidak terdengar aneh. Tidak seperti modus laki-laki kebanyakan. Nada bicaranya tulus. Wajahnya jujur. Aku setuju malam itu juga. Kosnya sederhana. 1 kamar, kipas angin, kasur tipis, meja kecil, tapi bersih. Ada suara jangkrik dari kebun kecil di belakang rumah. Aku duduk di lantai, memandangi langit-langit. Tidak ada suara mobil, tidak ada telepon kerja, tidak ada rapat Zoom. Malam pertama di Lamongan, aku tidur nyenyak. Sangat nyenyak. Keesokan harinya, aku keluar pagi-pagi dan melihat Udin sedang menyiapkan warung. Ia kaget melihatku. Mau jalan-jalan? Tanyanya. Aku menggeleng. Saya mau bantu. Dia tertawa. Bule bantu goreng tempe? Nanti pelanggan takut. Tapi saya bisa angkat-angkat gelas. Bisa belajar juga. Ia tidak menolak. Aku pun membantu. Dari pagi sampai siang, aku lihat langsung betapa sibuknya Udin. Ia melayani pelanggan satu-satu. Hafal pesanan, bersih-bersih, bahkan angkat air sendiri dari sumur belakang. Tidak ada yang membantu tetap tersenyum. Selama beberapa hari berikutnya, aku makin sering ikut ke warung. Kadang hanya duduk mengamati, kadang ikut membantu. Kami mulai bicara lebih banyak tentang keluarga, tentang hidup, tentang mimpi. 1 minggu berlalu. Aku mulai merasa ada yang berubah, bukan pada Udin, tapi pada diriku sendiri. Di Rusia, aku terbiasa dengan makan malam di restoran bintang 5,
mengenakan gaun mahal, lalu pulang dengan mobil sport. Tapi di sini, aku bisa duduk di kursi plastik, makan sambal ulek, dan merasa lebih hidup. Udin tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang ia ucapkan seperti punya bobot. Ia tidak sok tahu, tidak sok pintar, tapi ia tahu caranya memperlakukan orang lain dengan hormat. Ia tidak pernah menatapku dengan tatapan lelaki yang ingin memiliki. Ia hanya melihatku sebagai manusia. Malam itu, aku duduk di depan kos. Udin ikut duduk di tikar lusuh, membawa 2 gelas teh panas. "Saya senang kamu betah di sini," katanya pelan. Aku menatapnya. "Kamu tahu, Udin, saya tidak hanya betah, saya bahagia." Ia tersenyum, lalu menatap langit. "Di sini nggak ada mall, nggak ada kafe, tapi ada bintang dan sambal," aku tertawa. "Dan kamu," dia menoleh. Wajahnya agak merah. Itulah pertama kali aku sadar. Aku tidak lagi hanya liburan. Aku sedang jatuh cinta. Pagi-pagi sekali aku sudah duduk di depan kos. Kipas angin yang semalaman berbunyi kini mati. Udara Lamongan masih sejuk, meski sinar matahari mulai menyelip masuk lewat sela-sela genteng. Aku memakai kaos oblong dan celana training. Hasil beli di pasar malam 2 hari lalu. Warna biru pudar, tapi nyaman. Dari dapur belakang, terdengar suara wajan digesek spatula. Bau bawang goreng dan sambal mulai tercium. Suara Udin bersiul kecil, terdengar samar. Aku keluar kamar, berjalan pelan ke warung. "Pagi, Mbak Jana," sapa Udin sambil membalik tahu di atas wajan. "Pagi. Ada yang bisa saya bantu?" Dia mengangguk ke arah ember penuh gelas kotor. "Kalau tidak keberatan itu bisa dicuci dulu." Aku tersenyum dan langsung ambil posisi. Dulu, kalau ada yang suruh aku cuci gelas di Rusia, mungkin aku akan tertawa dan memanggil asisten. Tapi, sekarang aku justru menikmati kegiatan ini. Di sela kerja, aku sering melirik Udin. Ia tidak banyak bicara, tapi gerakannya cepat dan teratur. Seolah dia sudah hafal apa yang harus dilakukan tanpa berpikir lama. Ia memarut kelapa, mengulek sambal, menyiapkan lalapan, semuanya dilakukan dengan tangan sendiri. Tidak ada karyawan, hanya dia, dan kadang adiknya yang datang bantu saat warung ramai. "Kenapa tidak cari pembantu saja?" tanyaku sambil membilas gelas. Dia menoleh sambil tertawa kecil. "Kalau semua dikerjakan sendiri rasanya lebih tenang, uangnya juga bisa disimpan buat hal penting. Misalnya, biaya sekolah adik, tambal atap rumah, beli gas cadangan," jawabnya santai. Aku tidak membalas. Hanya mengangguk pelan. Di dunia tempatku berasal, uang mengalir seperti air. Tapi tetap saja banyak orang merasa kekurangan. Sementara Udin, dengan pendapatan sederhana, justru bisa bersyukur atas apa yang ia miliki. Setelah selesai cuci gelas, aku duduk sebentar di kursi plastik warung. Pelanggan mulai berdatangan. Beberapa ibu-ibu menyapaku ramah. Ada juga anak muda yang minta foto karena katanya, bule di warung pecel lele itu langka. Aku hanya tertawa. Udin melayani semua dengan tenang. Tidak pernah membentak. Tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika ada pelanggan yang komplain karena lele gosong, dia minta maaf tanpa membantah dan langsung ganti baru. Siang itu, saat warung mulai sepi, aku duduk bersamanya di tikar depan kos. Kami makan bersama. Lauknya sederhana, nasi, tempe, goreng, dan sambal, tapi rasanya luar biasa. "Kamu selalu masak sendiri?" tanyaku sambil menyendok nasi. "Iya, dulu ibu yang masak, tapi sejak beliau meninggal, ya saya teruskan." "Bapakmu?" "Sudah lama meninggal. Waktu saya masih SMP." Aku menunduk, menahan napas. Tak ingin membuat suasana jadi sedih. Udin melanjutkan, "Adik saya Deni masih kuliah, jurusan pendidikan. Dia anak pintar, tapi kadang saya takut nggak sanggup biayai sampai lulus." "Pasti bisa," kataku yakin. Dia menoleh dan tersenyum. "Terima kasih. Kamu sendiri kenapa ke Lamongan?" Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana tapi sulit kujawab. Haruskah aku bilang bahwa aku datang karena ingin lari dari masa lalu? Bahwa aku kehilangan anak semata wayangku karena kecelakaan? Bahwa aku memilih menjauh dari dunia yang penuh kepura-puraan? Akhirnya aku hanya menjawab singkat. "Saya ingin tenang." Ia tidak memaksa. Hanya mengangguk pelan,
lalu menyesap teh manisnya. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Aku mulai bisa bantu goreng tempe tanpa gosong. Mulai bisa membedakan cabai rawit dan cabai merah besar. Bahkan mulai hafal cara menyusun piring plastik agar tidak jatuh. Udin kadang tersenyum melihatku, canggung, tapi dia tidak pernah meremehkan. Dia sabar. Ia memperlakukan aku bukan sebagai tamu, tapi sebagai teman sejati. Malam-malam kami habiskan dengan duduk di depan kos. Kadang hanya berbicara soal hal sepele. Tentang harga minyak goreng, tentang pelanggan yang lucu, atau tentang lagu dangdut yang diputar dari warung sebelah. Tapi dalam diamnya, aku merasa nyaman. Hati yang selama ini seperti padang es mulai mencair. Mungkin karena Udin tidak mencoba mendekat, mungkin karena dia tidak berusaha menyenangkan aku dengan cara palsu. Dia hanya jadi dirinya sendiri. Dan itu cukup. Suatu malam, saat hujan gerimis turun, aku memandangnya lama. Lalu aku berkata pelan, "Kamu tahu, hidupku dulu penuh pesta dan anggur mahal. Tapi tidak pernah sekalipun aku merasa senyaman ini." Dia hanya menoleh dan mengangguk. Aku lanjutkan. "Aku tidak tahu apakah aku bisa tinggal di sini selamanya. Tapi untuk saat ini, aku ingin tetap di sini." Udin menatapku dalam-dalam. Lalu dia menjawab pelan, "Kamu selalu punya tempat di sini, Zanna." Sudah lebih dari 2 minggu aku tinggal di kos belakang rumah Udin. Rutinitasku mulai berubah total. Dulu aku bangun dengan alarm ponsel dan segelas kopi hitam dari mesin espresso. Sekarang, aku bangun karena suara ayam tetangga dan aroma sambal yang mulai digoreng di dapur warung. Pagi itu, seperti biasa, aku menyapu lantai warung. Udin sedang mengulek sambal. Tangannya penuh keringat, tapi wajahnya tenang. Aku mengamati gerakannya. Bagaimana ia mengulek dengan irama tertentu. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Aku tahu, itu bukan sekadar sambal. Ada cinta dan kejujuran di setiap ulekan. "Hari ini warung sepi?" tanyaku sambil meletakkan sapu. Udin mengangguk. "Biasanya kalau mendung begini, orang malas keluar." Aku melirik langit. Awan kelabu menggantung rendah. Udara agak dingin. "Kalau sepi, kamu nggak rugi?" "Rugi itu biasa. Yang penting jangan putus semangat." Jawaban itu sederhana, tapi menusuk. Aku terbiasa hidup dengan target. Untung rugi harus dihitung. Kalau tidak sesuai rencana, panik. Tapi Udin, ia menghadapi hari-hari dengan kepala dingin. Siangnya, kami duduk berdua di bawah pohon mangga. Di belakang rumah, tempat yang biasanya digunakan Udin untuk istirahat. Aku memberanikan diri bertanya sesuatu yang sejak lama ingin ku tahu. "Kenapa kamu belum menikah?" Dia diam sejenak, memandang mangga muda yang bergelantungan. "Pernah hampir menikah," jawabnya pelan. "Tapi batal. Kenapa? Calon istriku dulu tidak sanggup hidup sederhana. Dia ingin rumah besar, mobil, AC di setiap kamar. Saya bilang belum sanggup. Lalu dia pergi." Aku mengangguk pelan, tidak tahu harus bilang apa. Lalu dia menoleh padaku dan berkata, "Kamu sendiri pernah menikah?" "Sudah. 3 tahun, tapi suamiku kecelakaan. Meninggal saat musim salju." Ia tidak berkata apa-apa, tapi aku bisa lihat matanya berubah. Ada rasa hormat yang ia tunjukkan tanpa perlu kata-kata. Setelah itu aku sibuk kerja, keliling dunia, bertemu orang-orang hebat, tapi tidak pernah merasa dekat dengan siapapun. Hingga aku tiba di sini. Udin menatapku. Wajahnya tenang. Tapi aku tahu ia mengerti arah pembicaraan ini. "Aku tahu kamu bukan orang sembarangan, Zanna," katanya pelan. "Tapi aku bukan siapa-siapa. Aku cuma tukang pecel lele." Aku tersenyum kecil. "Dan kamu orang paling jujur yang pernah aku temui." Ia menunduk, memainkan rumput dengan jari-jarinya. "Kalau suatu hari kamu pergi, aku akan maklum. Hidup di sini tidak mudah, tapi kalau kamu tetap tinggal, aku akan sangat bersyukur." Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak datang untuk singgah, Udin. Aku datang karena Allah membawaku ke sini.
Mungkin memang ini jalanku. Hari demi hari kami makin terbuka. Aku mulai sering merekam aktivitas warung dan membagikannya di media sosial. Banyak teman-temanku dari Rusia penasaran. Mereka bertanya, siapa pria itu? Atau, apa kamu serius tinggal di tempat seperti itu? Aku jawab semua dengan jujur. Ya, dia pria baik, dan aku bahagia di sini. Suatu malam, aku membuka video call dengan ibuku. Ia duduk di sofa putih ruang tamu kami di Moskow. Di belakangnya, dinding penuh lukisan mahal. Tapi matanya berkaca-kaca saat aku memperkenalkan Udin. Ini tunanganku, kataku dalam bahasa Rusia. Udin tersenyum sopan. Tidak mengerti sepatah kata pun, ibuku mengangguk. Jika kamu bahagia, kami akan mendukungmu. Lalu, tanpa banyak basa-basi, beliau menutup panggilan dengan satu kalimat pendek. Cinta bukan soal tempat, tapi siapa yang membuatmu merasa pulang. Esoknya, aku ceritakan semuanya pada Udin. Aku ingin menikah denganmu, kataku sambil menatap matanya. Udin mengernyit. Kamu serius? Aku tidak main-main. Aku ingin hidup di sini, bersama kamu, menjadi bagian dari semua ini. Ia terdiam lama. Lalu berkata pelan, kalau begitu, aku akan siapkan semuanya. Tapi satu hal, Zanna, jika nanti kita menikah, kamu harus rela melepas sebagian dari kehidupan lamamu. Di sini tidak ada pesta mewah, tidak ada resepsi besar, hanya akad sederhana dan makan bersama warga sekitar. Aku tertawa pelan. Yang penting ada sambal. Hari itu kami resmi berjanji. Tanpa surat, tanpa saksi. Hanya kami berdua, di bawah pohon mangga yang jadi saksi bisu. Dan hari itu juga, aku mulai belajar wudhu. Belajar membaca Al-Fatihah. Udin tidak pernah memaksa, tapi ia mendampingi dengan sabar. Aku tahu, jalan ini tidak mudah. Tapi aku juga tahu, hatiku sudah tidak ingin kemana-mana lagi. Aku sudah menemukan rumah. Bukan dari dinding dan atap, tapi dari hati seseorang yang tahu caranya mencintai tanpa pamrih. Hari itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Hati rasanya campur aduk, tegang, bahagia, sedikit takut. Di atas meja kecil kos, aku menatap selembar kertas catatan dalam bahasa Indonesia yang kutulis semalam. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat, Wan, sederhana itu akan mengubah hidupku selamanya. Udin menjemputku dari depan kos. Ia mengenakan kemeja putih bersih, celana panjang hitam, dan sandal jepit. Tidak ada jas, tidak ada dasi. Tapi senyum di wajahnya cukup membuatku merasa ini hari paling penting dalam hidupku. Kamu siap? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Siap. Kami berjalan ke masjid kecil di ujung gang. Masjid itu dindingnya dari bata merah, belum diplester. Lantainya sebagian masih tanah. Tapi imam di sana menyambutku hangat. Ia tahu aku bule yang akan menjadi muslimah hari ini. Prosesnya berlangsung khidmat. Aku mengulang kalimat syahadat dengan pelan, terbata-bata, tapi penuh keyakinan. Setelah selesai, ibu-ibu yang hadir memelukku satu persatu. Beberapa bahkan menangis. Seorang nenek berkata padaku, "Kamu jauh-jauh dari Rusia, datang ke sini untuk Islam. Sungguh luar biasa, Nak." Aku tersenyum. Belum bisa menjawab apa-apa. Masih terlalu banyak rasa di dalam hati yang belum sempat disusun jadi kata. Siang itu, Udin memanggil keluarga dan beberapa tetangga. Bukan untuk pesta, hanya makan sederhana di halaman belakang. Ada nasi, lele goreng, sambal, tahu tempe, dan segelas es teh manis. Aku duduk di samping Udin, mengenakan kebaya sederhana warna krem yang dipinjamkan oleh Ibu RT. "Jadi kapan akadnya?" tanya Pak RW sambil menyendok sambal. Udin menoleh padaku. Aku mengangguk pelan. "Kalau bisa, pekan depan," jawab Udin. Suasana jadi ramai. Ibu-ibu senyum-senyum, bapak-bapak tertawa kecil. Tidak ada dekorasi mewah, tapi kebahagiaan terasa nyata. Semuanya mengalir begitu saja. Aku merasa seperti bagian dari mereka. Beberapa hari setelah itu,
Kami mengurus surat ke KUA. Aku harus menerjemahkan beberapa dokumen dari Rusia. Prosesnya tidak mudah, tapi Udin selalu mendampingiku. Ia tidak pernah mengeluh, meski harus bolak-balik naik motor ke kecamatan. Ia bahkan rela tidak buka warung selama 2 hari agar bisa urus semuanya. "Kenapa kamu lakukan semua ini?" tanyaku suatu malam saat kami duduk di teras. Ia menoleh, menatapku lama. "Karena kamu sudah memilih hidup bersama aku. Sekarang giliran aku yang menjaga pilihan itu." Kalimatnya sederhana, tapi membuatku yakin aku tidak salah memilih. Hari akad nikah pun tiba. Pagi itu aku dibantu ibu-ibu tetangga untuk berdandan. Tidak ada makeup artis profesional. Hanya bedak, lipstik, dan sanggul sederhana. Tapi mereka begitu tulus. Salah satu dari mereka bahkan meminjamkan cincin peraknya karena aku belum punya. "Kamu cantik sekali, Zanna," kata Bu Nur sambil membenarkan kerudungku. Udin pasti deg-degan. Aku tertawa kecil. "Aku juga deg-degan, Bu." Di ruang tamu rumah Udin, prosesi berlangsung cepat. Aku duduk di ruang dalam bersama ibu-ibu, sementara Udin duduk bersila di depan penghulu dan 2 saksi. Hanya beberapa. Tamu hadir, selebihnya tetangga dekat. "Aku nikahkan dan aku kawinkan." Suara penghulu terdengar mantap. Udin menjawab dengan suara tegas. "Saya terima nikahnya." Dan seketika, aku resmi menjadi istrinya. Tanganku gemetar saat menerima buku nikah. Sederhana, berwarna coklat. Tapi aku tahu, itu lebih berharga dari paspor merah milikku. Sore itu, setelah semua pulang, aku dan Udin duduk di dapur belakang. Tidak ada musik romantis. Hanya suara jangkrik dan sesekali motor lewat depan gang. "Sekarang kamu sudah jadi istri tukang pecel lele," ucap Udin pelan. Aku mengangguk. "Dan kamu suami mantan istri konglomerat Rusia." Kami tertawa berdua, bukan tawa sinis, tapi tawa yang datang dari rasa syukur. "Bagaimana rasanya?" tanyanya. "Hangat, damai. Seperti pulang setelah lama tersesat." Udin tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tanganku pelan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di depan jendela, memandangi langit Lamongan. Aku teringat apartemenku dulu, yang berada di lantai 20. Dari sana, aku bisa melihat seluruh Moskow. Tapi malam ini, hanya ada langit gelap dan suara katak dari sawah. Aneh, tapi aku justru lebih tenang di sini. Aku berjanji dalam hati, aku akan menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Aku tidak akan menyesal memilih jalan ini. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena aku adalah aku. Sudah 2 minggu sejak akad nikah. Warung pecel lele Udin makin ramai. Banyak yang datang bukan hanya karena lele gorengnya yang gurih atau sambalnya yang bikin bibir bergetar, tapi karena penasaran. "Itu beneran istri bulenya Udin?" Begitu, bisik-bisik yang sering kudengar. Aku tidak terlalu peduli. Aku tetap bantu Udin dari pagi sampai malam. Mulai dari bersih-bersih, menyiapkan sambal, sampai mengantar pesanan. Aku senang melakukannya. Tapi ternyata, tidak semua orang memandang itu dengan mata baik. Suatu siang, saat aku sedang mencuci piring di belakang warung, aku mendengar 2 ibu-ibu berbicara. "Kasihan ya Udin. Dapat istri bule, tapi kelihatan capek terus." "Ya iyalah, namanya juga bule. Paling cuma tahan sebentar, habis itu balik ke negaranya." Aku diam. Air kran terus mengalir, tapi pikiranku tidak. Mereka mungkin tidak sadar aku mengerti bahasa Indonesia cukup baik. Aku belajar tiap malam. Dan setiap kata yang mereka ucapkan menusuk pelan-pelan. Hari berikutnya, gosip itu mulai melebar. Ada yang bilang aku datang karena mau ambil alih tanah kos-kosan Udin. Ada yang bilang aku sebenarnya sudah cerai 3 kali dan membawa sial bagi laki-laki. Bahkan ada yang nekat bilang aku main ilmu supaya Udin jatuh cinta. Udin tahu. Tapi ia tidak langsung marah. Ia hanya menatapku dengan tenang dan berkata, "Kita tidak bisa menutup mulut orang, tapi bisa jaga hati kita sendiri." Aku mengangguk. Tapi dalam hati, rasanya seperti sedang digigit semut dari segala arah.
Sedikit-sedikit, tapi banyak. Suatu malam, aku mengajak Udin bicara di teras. Kalau aku pergi, mungkin hidupmu akan tenang lagi. Udin terdiam. Ia menaruh gelas tehnya di lantai. Kenapa kamu bilang begitu? Aku tidak mau kamu dibenci orang hanya karena aku. Ia menghela napas. Zana, waktu aku mulai jualan pecel lele, banyak juga yang meremehkan. Dibilang nggak punya masa depan, dibilang cuma tukang goreng ikan. Tapi aku tetap jalani, karena aku tahu ini jalan yang benar. Sama seperti sekarang. Menikah denganmu juga jalan yang benar. Aku tidak bisa menahan air mata. Aku menangis diam-diam. Dan Udin hanya diam, membiarkan aku menumpahkan semuanya. Esoknya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Aku berdiri di depan kaca kecil di kamar kos kami. Wajahku kusut, mataku sembab. Tapi aku tahu, aku tidak boleh kalah oleh fitnah. Aku harus melawan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan bukti. Hari itu, aku membantu Udin sepenuh tenaga. Aku belajar menyiangi ikan sendiri. Tanganku bau amis, bajuku basah, tapi aku tersenyum. Aku juga mulai bicara lebih banyak dengan pembeli. Mau sambal pedas atau sedang? Atau terima kasih, silakan datang lagi. Pelan-pelan, aku ingin mereka lihat bahwa aku bukan perempuan asing yang ingin mencuri apapun. Aku hanya istri yang ingin hidup sederhana dengan suaminya. Tapi tetap saja, ada yang tidak suka. Sore itu, warung kami sepi. Hanya 1-2 pembeli. Tiba-tiba, seorang perempuan datang. Pakaiannya rapi, wajahnya putih, pakai makeup tipis. Ia langsung duduk di bangku depan warung dan menatapku tajam. Kamu istri Udin? Aku mengangguk. Iya. Ia menyeringai kecil. Tahu nggak, dulu aku pacarnya Udin. Kami hampir nikah loh. Tapi gagal karena dia nggak sanggup kasih aku masa depan. Aku diam. Jantungku berdegup lebih cepat. Kamu pikir dia sekarang jadi lebih hebat? Kamu pikir kamu bisa bertahan hidup dengan dia? Tunggu aja, sebentar lagi kamu bakal kabur kayak aku dulu. Udin datang dari dapur, membawa sepiring lele untuk pelanggan. Ia melihat perempuan itu dan langsung berkata, Dewi, kamu ngapain kesini? Cuma ingin lihat wanita bule yang berhasil dapetin kamu, katanya dengan senyum sinis. Udin menatapnya datar. Kalau kamu datang buat nyakitin istri saya, silakan pulang. Kami nggak butuh tamu kayak gitu. Dewi mendengus, lalu pergi. Tidak memesan apapun. Tapi bekas ucapannya tertinggal di kepalaku. Malamnya, aku bertanya pada Udin. Apa kamu masih cinta sama dia? Udin menatapku dalam-dalam. Zana, aku ini cuma orang biasa. Tapi aku tahu cara mencintai dengan setia. Kalau aku sudah memilih, maka itu berarti aku sudah tutup semua pintu masa lalu. Aku mengangguk. Aku hanya takut. Aku tidak cukup kuat menghadapi semua ini. Kita hadapi bareng-bareng, katanya sambil menggenggam tanganku. Kalau sambal saja bisa kita ulekin bareng, fitnah pun bisa kita haluskan sama-sama. Sejak hari itu, aku berhenti memikirkan omongan orang. Aku mulai fokus memperbaiki hubungan dengan warga. Aku ikut pengajian ibu-ibu, belajar masak makanan, lokal, bahkan pernah ikut kerja bakti bersih-bersih mushola. Pelan-pelan, pandangan mereka mulai berubah. Seorang ibu tetangga bilang padaku, saya dulu salah sangka sama kamu, Zana. Ternyata kamu baik, dan kamu kuat. Aku hanya tersenyum, tidak perlu pembelaan panjang. Kebaikan memang butuh waktu untuk dipercaya. Sudah hampir 6 bulan sejak aku resmi tinggal di Lamongan sebagai istri Udin. Banyak hal berubah. Warung kami sekarang bukan cuma tempat makan, tapi jadi tempat singgah orang-orang yang sekadar ingin ngobrol, bercanda, bahkan curhat. Ada bapak-bapak yang mampir tiap sore habis pulang kerja. Ada anak-anak kecil yang suka minta sambal sedikit tapi minta nasi banyak. Aku mulai paham. Hidup di kampung bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa luas hatimu. Tapi hidup tidak selamanya tenang. Selalu saja ada ujian datang, seringkali tanpa peringatan. Suatu malam, Udin pulang dari pasar dengan wajah murung. Tangannya membawa 2 karung kecil berisi ikan, tapi langkahnya berat. Pasar makin sepi, harga lele naik, bumbu-bumbu juga naik.
Kita harus siap kalau bulan depan penghasilan menurun, katanya pelan. Aku menatapnya. Kita masih punya pelanggan tetap. Kita masih punya sambal andalan. Udin tersenyum kecil. Iya, cuma aku nggak enak kalau nanti kamu harus hidup lebih susah lagi. Aku mendekat, menggenggam tangannya. Aku sudah pernah punya segalanya, tapi kosong. Sekarang, mungkin secara materi kita sederhana, tapi aku tidak pernah merasa kekurangan. Udin mengangguk. Tapi aku tahu, di dalam hatinya, ia tetap merasa khawatir. Ia laki-laki. Nalurinya ingin selalu memberi, bukan sekadar cukup. Beberapa hari kemudian, musibah datang. Kebakaran kecil terjadi di dapur warung karena regulator gas bocor. Tidak ada korban jiwa, tapi setengah bagian dapur hangus. Warung terpaksa tutup sementara. Aku melihat mata Udin berkaca-kaca saat ia menyapu abu dan puing. Ia tidak menangis, tapi aku tahu itu lebih sakit daripada luka fisik. Tetangga datang membantu. Ada yang menyumbang uang, ada yang menyumbang bahan bangunan. Bahkan anak-anak muda ikut bantu bersihin sisa kebakaran. Mereka semua bilang, warung pecel lele Udin itu kebanggaan kampung ini. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya peluk. Udin diam-diam di belakang rumah malam itu. Allah tidak tidur, Din, bisikku. Kita sudah baik ke orang. Sekarang mereka balas bantu kita. Dalam 2 minggu, warung kami bisa buka lagi. Sederhana, tapi cukup untuk mulai dari awal. Hari pertama buka, aku memasak sambal lebih banyak dari biasanya. Udin yang menyambal, aku yang goreng lele. Pembeli sudah mengantre sejak jam 4 sore. Bahkan ada yang bawa anak dan duduk di bangku panjang sambil tertawa-tawa. Semua seperti merayakan kami kembali. Seorang pembeli tiba-tiba berkata, "Sambalnya makin enak aja, Mbak Zana. Ada rasa perjuangan di dalamnya." Aku tertawa. Mungkin karena kami nguleknya sambil bersyukur. Malam itu, setelah warung tutup, aku membuka pesan dari ayahku di Rusia. Ia mengirimkan foto ibuku sedang memegang Al-Quran kecil dan mengenakan kerudung putih. Ibumu ingin belajar Islam. Katanya, kalau kamu bisa hidup sebahagia itu dengan hidup sederhana, berarti ada yang besar dalam keyakinanmu. Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena tidak menyangka hidupku akan sejauh ini. Dulu aku janda yang keras kepala, suka perintah ini itu di meja rapat. Sekarang aku istri penjual pecel lele, yang tangannya bau ikan, dan rambutnya sering berantakan karena asap dapur. Tapi justru disinilah aku merasa dihargai. Beberapa hari setelah itu, aku bertemu dengan Bu Dewi, perempuan yang dulu mengaku mantan Udin. Kami bertemu di pengajian ibu-ibu. Ia menghampiriku dengan wajah malu. "Zana, aku ingin minta maaf. Dulu aku banyak salah ke kamu. Aku kira kamu datang cuma main-main." Aku menatapnya. Aku bisa saja mengingat semua ucapannya waktu itu. Tapi aku tidak mau. "Tidak apa-apa, Bu Dewi. Kita semua pernah salah. Yang penting, sekarang kita baik-baik." Ia menunduk. "Kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira." Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum. Di teras rumah, Udin duduk dengan 2 anak kos yang sedang curhat soal kuliah. Aku melihat dari dalam, sambil menyapu. Rumah kami masih sama. Kecil, 1 lantai, dindingnya mulai mengelupas. Tapi rasanya hangat. Seperti tempat berlindung dari badai hidup, Udin bangkit, menghampiriku. "Zana, nanti malam ada acara di mushola. Kamu ikut ya?" "Tentu, aku bawa kue." Ia tersenyum. "Kue Rusia?" "Bukan, kue lapis." Kami tertawa. Aku tidak lagi merasa asing. Aku tidak lagi merasa jadi orang luar. Karena aku tahu, di tempat ini, aku sudah diterima. Bukan karena wajahku bule, tapi karena aku belajar rendah hati, belajar hidup bukan untuk pamer, tapi untuk bersyukur. Dan pelajaran terbesarnya, jangan pernah arogan. Harta, jabatan, atau kecantikan bisa lenyap, tapi Allah tidak pernah tidur. Dia melihat usaha kita, kesabaran kita, dan niat tulus kita. Bahkan dari sebuah ulekan sambal, Dia bisa bukakan pintu cinta dan penghidupan. Karena hidup bukan tentang siapa kita dulunya,
tapi siapa kita saat ini, dan kepada siapa kita bersandar.